lebih kena gitu kan. Ini korok fungsinya sendiri untuk apa? Untuk menata posisi arang waktu pembakaran bahan untuk membuat pusaka itu. Kalau ini gapit ini sebenarnya ada 5 yang besar. Ini untuk pembakaran awal, istilahnya di bahan sebelum jadi kodokan. Kalau kodokan itu sudah gapit yang kecil-kecil ini. Penyepuan sendiri itu ada sendiri gapitnya. Yang kita temukan cuma ini. Sebenarnya masih banyak kekurangan ini. Salah satu ya ini dari gapitnya ini ada kekurangan 3 buah. Terus palu kita juga belum menemukan palu penutup, itu belum kita temukan. Seharusnya palu penutup itu ada yang kecil. Lebih kecil dari ini gitu kan? Lebih kecil dari ini, soalnya yang pegang itu empu. Kalau ini yang pegang itu panjak, penunjuk arah pukulan itu yang palu kecil, itu yang pegang itu empu. Kalau ini yang pegang panjak. Proses penemuannya yang kan sekarang juga sekarang kan banyak ya orang-orang itu pakai penarikan itu bisa diklarifikasi kan. Generasi muda itu tahu gitu loh Kang. Kalau untuk saat ini kita masih percaya dengan penarikan, tapi kita tidak berbicara ke sana ya. Tapi kalau kita berbicara tentang sejarah, kita harus berbicara tentang ilmiah. Harus ilmiah. Jadi bagaimana prosedur kita menemukan, bagaimana prosedur kita mencari bukti sejarah itu sendiri, itu kita harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Salah satu contoh ini, kita menemukan lokasi ini berdasarkan cerita tutur dari masyarakat. Kalau Pasuruan itu memiliki sejarah perkerisan yang sangat luar biasa, khususnya di daerah selatan. Akhirnya kita mencari. Setelah kita mencari, kita menemukan satu titik yang dipercaya oleh warga setempat. Itu konon dulu itu pernah ada salah satu empu yang tinggal, lebih tepatnya di daerah Jeladri, yang dikenal Empu Winongan itu tadi kan? Salah satu Empu Winongan. Kalau Empu Winongan sendiri, kalau kita berbicara masalah Empu Winongan, itu banyak. Ada Mbah Untung, ada eranya Mbah Ragancang, ada eranya Murtanggoro, ada eranya Mbah Labu Geni, ada eranya Empu Karangpandan. Bahkan yang jarang kita dengar, di daerah sebelah selatannya Kebon Candi itu ada empu yang sangat terkenal, tapi beliau mengkhususkan membuat pedang. Dan kita kenal pedang itu dengan pedang Karangtengah. Bahkan sekarang menjadi sebuah nama desa Karangtengah. Tapi sampai saat ini kita masih kesulitan, padahal eranya itu termasuk era muda. Kesulitan untuk mencari, bukan mencari bukti. Kalau buktinya sudah ada, tapi mencari literasi itu kadang terkendala, yaitu tadi terkendala ada ketika kita mencari narasumber terlalu berbicara masalah mistis, akhirnya ilmiahnya itu tidak muncul. Kembali ke penarikan. Nah, akhirnya menjadi sebuah dongeng, padahal bukti fisiknya ada. Kalau kita tanya, khususnya era generasi sebelum kita ini, masyarakat sekitar pasti semuanya mengenal pedang Karangtengah. Itu sangat istimewa. Rencana untuk menelusuri ke arah sana ada? Ya pasti ada. Karena apa? Kita PJSP sendiri itu fokus untuk membedah, menggali sejarah-sejarah yang terlupakan, khususnya juga menyelamatkan peninggalan sebagai bukti buat anak cucu kita. Kalau kita hanya sekedar cerita tanpa ada literasi, tanpa ada bukti, kita sama saja ngobrol mitos. Kalau kita bicara masalah dendi Winongan duwe empu, ono kerise ngono, iya kerise tok. Lha pembuatane dendi? Buktine opo? Nah, kalau kita sudah, inilah buktinya. Kita sudah tandai lokasinya. Kalau mau dieksplor lebih lanjut, silahkan. Ada penelitian lebih lanjut, silahkan. Mencari bukti-bukti pendukung lebih lanjut, silahkan. Pasti ditemukan. Karena kenapa? Bukti awal sudah kita temukan. Ada tindak lanjut, mungkin nanti ada
penelitian lebih lanjut bisa jadi ditemukan lebih lengkap dari ini. Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan, bahkan mungkin kita bicara tungku pembakaran, terus tempat pembuatan dari biji besi menjadi besi, itu kita temukan semua, bisa jadi. Karena kalau PJSU sendiri kita kan hanya sebatas sesuai kemampuan kita. Masalahnya apa, penelitian seperti ini ya nomor satu keterbatasan biaya itu pasti. Itu sekarang kita tidak bisa memungkiri, satu kali jalan rokok saja sudah habis berapa, belum bensin, belum konsumsi. Kalau kita misalkan fokus di sini, ini nggak cukup kalau kita mengeksplor secara keseluruhan. Mungkin 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin bahkan memakan waktu bertahun-tahun. Ini berusaha menyelamatkan yang sudah ditemukan, Mas ya. Yang sudah ditemukan dan yang bisa kita sesuai dengan kemampuan kita itu tadi. Ini kondisinya seperti ini. Kalau nggak diselamatkan ya. Di peralatan ini kan jelas pakai alat ini, Mas ya. Kan jelas posisinya terpendam ini kan, Mas ya. Ya. Karena penelitian itu nggak mungkin kalau kita hanya mengandalkan kemampuan finansial dari kita sendiri untuk eksplor, untuk meneliti sampai sedetail mungkin, itu nggak mungkin. Karena yang jelas kita membutuhkan waktu dan juga biaya yang sangat tidak sedikit. Yang jadi PR untuk kita ke depannya, setelah kita menemukan ini, apa yang akan kita lakukan? Setelah kita tahu kalau Pasuruan itu memiliki sejarah metalurgi yang sangat panjang, kenapa tidak kita munculkan lagi era-era empu zaman now, zaman sekarang? Soalnya apa? Kita lihat Madura di daerah Aeng Tong-Tong itu terkenal dengan pengrajin pusaka selama turun-temurun. Tetap lestari. Kita lihat Solo, kita lihat Jogja, kita lihat Bali. Itu semuanya sampai sekarang tradisi pembuatan pusaka itu masih ada. Sesuai pakem lama, Mas ya. Kalau itu saya belum mempelajari. Tapi kalau kita sendiri punya leluhur yang memiliki keahlian membuat pusaka, terus tiba-tiba berhenti tanpa ada pelanjut penerus, kan aneh kalau menurut saya. Dan sekarang banyak, Mas ya, yang mengidentifikasi terus dari wilayah lain. Kalau itu apa ya, bisa dikatakan lebih tergantung kepada kebutuhan pasar. Kalau sekarang kita bicara masalah keris Winongan tanpa ada ciri-ciri dan literasi yang jelas, pokoknya tebel, lebar, kita bisa ngomong Winongan. Padahal kalau ditanya lebih lanjut, literasinya apa kok bisa ngomong ini Winongan? Bingung. Padahal mereka hanya katanya. Kalau kita mempelajari dari dasarnya seperti ini, kan kita bisa mencari pembandingan. Jenis besinya apa? Penataan pamornya seperti apa? Kita bisa mempelajari itu dan kita bisa membukukan. Oh, berarti kalau keris-keris asli Pasuruan itu memiliki jenis besi ini. Anggaplah misalkan kita pakai besi Karangkijang atau besi Kamboja atau besi Pulau Sani dan lain-lain. Kalau ini sementara kita tidak bisa baca karena apa? Kondisi karat yang terlalu parah. Tapi untuk saat ini tidak kita bersihkan sebagai bukti bahwa inilah yang kita temukan beserta dengan bukti patina yang masih menempel. Patinanya itu yang membuat kuat gitu Bang ya. Kalau misalkan ini mau dijadikan apa istilahnya pakem seperti apa pusaka-pusaka, bisa. Kita bisa mempelajari jenis besinya apa, terus teknik pelipatannya seperti apa. Kan teknik pelipatan dari beberapa daerah itu beda. Ada yang hanya sekedar beberapa puluh lipatan, ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan lipatan. Terus jenis besi juga bisa dijadikan patokan dari daerah mana, penempatan pamor, model pamor, itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman. Kalau kita sudah mempelajari dari istilahnya dari lokasi ditemukannya besali beserta temuannya ini,
Nah itu bisa kita buka dari situ. Keris Pasuruan sebenarnya seperti apa? Bukan kita mengandalkan cerita-cerita yang tanpa literasi yang jelas. Setelah itu kita pelajari, mungkin kedepannya bisa kita jadikan patokan. Ayo kita ajari generasi-generasi muda untuk membuat sebilah pusaka sesuai dengan contoh yang sudah kita temukan. Banyak loh sebenarnya kalau Pasuruan itu yang sering kita temukan, bahkan ada jenis-jenis pangot. Pangot itu era-era kuno, era-era Kabudan. Ya kemungkinan era-era Singosari. Itu paling banyak yang kita temukan di daerah Pasuruan, termasuk keris dan tumbal. Episode selanjutnya kita bahas masalah pangot Masalah temuan Pasuruan. Uniknya, kalau pusaka-pusaka Pasuruan itu rata-rata ketahanan materialnya itu sangat kuat. Contohnya seperti ini. Ini kalau lihat dari estimasi usia, kemungkinan kalau pusaka-pusaka dari daerah lain kemungkinan sudah hancur ini. Tapi yang kita temukan di daerah Pasuruan ini relatif utuh. Iya. Berarti kan ini menunjukkan suatu kualitas bahan yang sangat luar biasa. Buka iki Bu. Jadi semua temuan tidak ada rencana untuk diperjualbelikan. Ya, itu tiba juga kan. Untuk sementara ini, semua temuan-temuan ini kita tidak ada arah untuk transaksi jual beli atau apa. Jadi kita sebisa mungkin menyimpan, bahkan membukukan. Kita juga rencananya juga membuat buku tentang sejarah Pasuruan, baik itu dari pusaka, dari struktur bangunan, dari peninggalan-peninggalan, dan dari kerajaan-kerajaan apa aja yang ada di Pasuruan. Untuk sementara ini, Pasuruan sendiri itu memiliki beberapa kerajaan. Kenapa kita belum pernah mendengar kerajaan-kerajaan yang ada di Pasuruan? Ya karena itu, minimnya literasi dan juga minimnya minat masyarakat untuk mengenal sejarah dari lokasi kita sendiri. Padahal sejarah itu membentuk karakter masyarakat untuk saat ini. Ketika masyarakat itu kehilangan sejarah, bisa dipastikan masyarakat tersebut kehilangan karakter dan jati diri. Stop, menarik. Ini episode selanjutnya. Ini menarik ini. Kita bahas di episode selanjutnya gitu kan ya. masalah kerajaan-kerajaan di Pasuruan. Kalau melihat temuannya kan tua temuannya gitu kan ya. Tua, makanya sekarang logika Kabupaten Pasuruan itu mengklaim Pasuruan itu seera dengan eranya Kusindo. Terus kenapa perjalanan selama ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun Pasuruan itu berdiri, tapi kita tidak pernah mendengar sejarah tentang Pasuruannya. Kita belum pernah mengenal bagaimana perjalanan Pasuruan itu sehingga bisa eksis sampai ratusan tahun, bahkan hampir mendekat ribuan tahun. Tapi kan kita tidak pernah mendengar mosok Pasuruan dengan umur segitu tuanya tidak memiliki ciri khas sama sekali, baik itu dari pusaka, dari kesenian, dari ciri khas masyarakatnya itu sendiri. Seharusnya kan kita sudah punya. Sebagai contoh, kita lihat Kediri. Kita tidak asing kenal dengan kerajaan Kediri. Kita tidak asing dengan pusaka Kediri. Kita tidak asing dengan betok Kediri. Nah terus Pasuruan, kita memiliki sejarah yang lebih tua. Kita tidak memiliki apa-apa. Keris Winongan pun masih menjadi perdebatan. Karena apa? Ini tidak kita temukan. Ya. Kalau ini sudah kita temukan seperti ini, kita bisa menjadi patokan. Iki loh keris Pasuruan. Dan itu buktinya ada. Ini menjadi suatu kebanggaan sendiri. Sarkofagus juga ditemukan di Pasuruan, berarti kan tua usianya kan ya. Kalau Pasuruan sendiri, kita menemukan peralatan dari, bahkan kita menemukan peralatan dari Neolitikum, Megalitikum, era zaman perunggu, kita menemukan di Pasuruan. Tapi kenapa tidak ada satupun yang muncul menjadi ciri khas Pasuruan? Mungkin setelah ini gitu kan ya, untuk generasi muda nanti lebih peduli lagi lah. Masalahnya gini, kalau kita lihat dari segi teknis, kita sementara tidak berbicara pusaka.
dari keahlian furniture yang ada di Pasuruan. Pasuruan itu memiliki keunikan sendiri. Salah satunya apa? Kita punya bangku kipasan bermotif kerang-kerangan. Itu sebenarnya asli Pasuruan, menunjukkan ciri khas masyarakat pesisir, terinspirasi dari kehidupan di laut. keseharian yang dihadapi. Kita punya pintu-pintu yang bermotif udang, kita punya motif-motif pintu yang bermotif terenggiling. Loh, itu kan seharusnya menjadi satu kekayaan budaya yang ada di Pasuruan. Tapi kan sementara ini generasi muda kita kan tidak mengenal itu. Bahkan sejarah Pasuruan sendiri itu seakan-akan nyaris tenggelam. Salah satu contoh, kita mengenal pahlawan nasional dari Pasuruan, Untung Suropati. Bahkan sampai sekarang pun, ketika kita disuruh menjelaskan sejarah Untung Suropati, di situ masih banyak perdebatan. Nah, terus kalau kita sudah lupa akan sejarah, terus jati diri yang kita miliki itu sekarang itu dari mana sebenarnya? Kan itu yang jadi pertanyaan. Sedangkan generasi muda sekarang yang mengingat itu kerang yang lain. Ada, kita mengenal kerang bulu juga. Ya, kan. Masukkan nggak? Ya. Dari simak sedih jadinya. Hah? Dari simak sedih.